牛，畜生！我再也不想和你分开了。花儿。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Renegade Immortal. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Liu Fei dan Tian yang sangat terkejut melihat pagoda milik Wang Lin, begitu pula dengan Li Muan yang menjadi tak percaya saat melihat di dalam pagoda tersebut ada tubuh seorang wanita, tetapi Wang Lin langsung menjelaskan bahwa pagoda ini diberikan oleh seniornya yang bernama Zoe. Dan dia juga memintaku untuk menjaga tubuh wanita ini selama ia pergi, sebab dirinya sedang mengejar seseorang yang membuat wanitanya seperti saat ini. Mendengar penjelasan dari Wang Lin membuat Li Muan penasaran dengan keadaan Zoe sekarang. Pada malam harinya Wang Lin melihat Tian dan Liu Fei yang sedang berlatih kultivasi, namun dirinya memberitahu kalau cara mereka berkultivasi seperti itu tidak akan membuahkan hasil, sehingga ia segera mengajari mereka cara berkultivasi dengan benar. Lalu setelah mengajari mereka berdua, Wang Lin masuk kembali untuk melihat keadaan Li Muan, kemudian ia memberikan hadiah yang dirinya beli kepada sang kekasih. Hadiah tersebut berisi resep pil tingkat 5. Tetapi Li Muan semakin merasa kalau usianya tidak akan lama lagi. Wang Lin pun berjanji untuk menemukan cara agar bisa menyembuhkannya. Jadi keesokan harinya Wang Lin berniat pergi menuju lautan iblis untuk mencari resep pil tingkat 6. Sebab resep pil itu dapat menyembuhkan Li Muan yang sekarat, namun Li Muan meminta pada Wang Lin agar mereka melihat gua yang dulu pernah mereka tempati, yang mana gua tersebut adalah awal Wang Lin serta Li Muan memulai hubungan mereka. Tak berselang lama akhirnya mereka berdua pun tiba di gua itu. Tapi sayangnya wilayah di sekitar tempat tersebut telah berubah, sehingga membuat gua mereka hilang. Wang Lin berkata agar Li Muan tidak perlu khawatir, sebab dirinya telah memindahkan gua berharga yang berisi kenangan tentang kebersamaan mereka. Lantas setelah melihat dan memasuki gua tersebut, mereka kembali melanjutkan perjalanan ke kota pemberontak iblis. Di sana mereka juga mendapat sebuah undangan untuk menghadiri pelelangan terbesar, sehingga Wang Lin dan Li Muan segera pergi ke paviliun harta karun. Sesampainya di sana tetua paviliun langsung mengajak mereka menaiki lantai ketiga, karena Wang Lin dianggap sebagai tamu terhormat, tetapi beberapa orang merasa sangat iri kepada mereka berdua. Orang-orang itu beranggapan jika Wang Lin hanyalah seorang kultivator biasa, apalagi melihat Li Muan yang sangat lemah di sampingnya. Wang Lin pun bertanya pada tetua paviliun, mengapa mereka berdua dianggap sebagai tamu terhormat. Sang tetua menjelaskan, bahwa aku tahu kau bukanlah kultivator biasa, oleh sebab itu diriku beranggapan, kalau kau adalah seorang tamu istimewa. Tetua paviliun juga mengingatkan agar Wang Lin selalu berhati-hati, karena praktisi yang berada di ranah tinggi pasti merasakan kehadiran dirinya. Beberapa saat kemudian pelelangan akhirnya dimulai, dan belum lama pelelangan berlangsung. Tiba-tiba saja ada seorang praktisi yang masuk ke ruangan tersebut. Praktisi itu menyadari adanya kultivator di ranah tinggi di tempat ini. Dan ternyata praktisi tersebut adalah seorang tetua yang pernah memberikan Wang Lin api aurora di Laut Iblis. Wang Lin yang melihatnya segera menyapa praktisi tadi yang bernama Chiu Siping. Dia tak menyangka kalau Wang Lin telah menjadi seorang kultivator di tahap formasi jiwa. Siping bertanya, apakah yang kau lakukan di tempat ini? Wang Lin menjawab, aku sedang mencari resep pil tingkat 6 yang cukup langka. Mendengar penjelasan darinya membuat Siping berpikir, bahwa mereka berdua berarti akan bersaing. Tak berselang lama datanglah juri pelelangan yang memberitahu, jika harta lelang kali ini adalah resep pil tingkat 6,
semua orang yang ada di sana menjadi semakin bersemangat untuk mendapatkan resep pil itu, karena mereka tahu kalau resep pil tingkat 6 sangatlah sulit untuk ditemukan. Sang juri lelang segera menetapkan harga awal yaitu 10.000 batu roh tingkat tinggi. Siping ingin sekali menawar resep pil itu, namun dirinya tentu takut pada Wang Lin, sebab dia juga menginginkan resep pil tersebut. Siping berpikir bahwa saat bertemu dengan Wang Lin, ia tahu jika dirinya tak akan bisa mengalahkan Wang Lin, sehingga dia terus berlatih dan telah berhasil mencapai ranah Nasken Sol. Semua itu dirinya lakukan agar bisa menghadapi Wang Lin. Namun sekarang ternyata Wang Lin justru berada di ranah yang jauh lebih tinggi darinya. Sedangkan Wang Lin yang melihat harga resep pil sangat mahal langsung mengeluarkan sebuah ukiran kayu. Hal tersebut ia lakukan untuk menukarkannya dengan resep pil tingkat 6. Namun setelah dicek harga ukiran kayu itu tidak sampai 10.000 batu roh. Tetapi tanpa diduga datang seorang wanita bersama seorang pria tua. Mereka langsung membeli resep pil tingkat 6 dengan harga 30.000 batu roh. Dan setelah mendapat resep pil tersebut mereka berdua pun segera pergi dari sana. Karena sudah terjual, Wang Lin serta Limuan memutuskan untuk kembali ke penginapan. Di sana Limuan mencoba menenangkan Wang Lin dengan berkata, jika diriku tak membutuhkan resep pil tersebut. Tetapi Wang Lin tentu tidak dapat mempercayai perkataannya, karena resep pil tingkat 6 merupakan satu-satunya cara agar Limuan bisa sembuh. Kemudian Wang Lin menyuruh Liu Fei dan Tian untuk menjaga Limuan, sementara dirinya akan pergi ke suatu tempat. Ternyata Wang Lin pergi menemui wanita dan pria tua yang tadi membeli resep pil tingkat 6. Wang Lin berniat mengambil resep pil itu dengan paksa dari mereka berdua, bahkan dia juga mengancam akan menghabisi mereka, jika mereka tidak mau memberikannya. Melihat Wang Lin yang memiliki kekuatan luar biasa, mereka pun segera memberikan resep pil tersebut. Tetapi Wang Lin segera mengembalikannya lagi setelah ia selesai menyalin, lalu dirinya memberikan sebuah batu spiritual tingkat surgawi sebagai bayaran. Setelahnya Wang Lin bergegas pergi dari sana, meninggalkan mereka berdua yang kebingungan. Kini 10 hari telah berlalu, Wang Lin serta yang lainnya telah kembali ke formasi kuno di tengah hutan. Dengan cepat Wang Lin memberikan resep pil tingkat 6 kepada Limuan. Namun sayangnya bahan-bahan pil itu sangat langka dan jarang sekali ditemukan. Limuan pun menyarankan agar Wang Lin meminta tetua alkemis yang ada di Sekte Awan Langit, untuk mencarikan bahan-bahan tersebut, sehingga tetua Ouyangzi mempelajari penggabungan dari 138 bahan. Begitu pula dengan Wang Lin yang mencari bahan-bahan lainnya di berbagai negara. Singkat cerita 7 bulan telah berlalu, dan pada akhirnya Wang Lin kembali ke rumah dengan membawa bahan-bahan yang diperlukan. Namun betapa terkejutnya dia saat melihat keadaan Limuan yang semakin parah. Limuan pun meminta agar Wang Lin tak perlu pergi kemanapun, sebab dirinya merasa kalau hidupnya mungkin sudah tidak lama lagi. Tapi Wang Lin tetap akan memenuhi janjinya, yaitu tak akan membiarkan Limuan mati. Dia segera memanggil Ouyangzi untuk membuatkan pil tingkat 6. Tetua Ouyangzi pun sangat senang, karena Wang Lin telah berhasil mendapatkan bahan-bahan untuk membuatnya, karena dirinya juga merupakan seorang tetua yang begitu menyukai resep baru. 4 bulan kemudian tetua Ouyangzi telah selesai membuat pil tingkat 6 yang diperintahkan oleh Wang Lin. Wang Lin pun menghampiri Limuan, dan dirinya memberikan pil tersebut agar Limuan segera memakannya. Tetapi secara tiba-tiba tubuh Limuan mengeluarkan energi yang sangat dahsyat, sampai membuat Liu Fei serta Taiyan sangat terkejut. Karena proses penyembuhan Limuan cukup lama, Wang Lin pun memerintahkan mereka berdua untuk kembali ke sekte bersama tetua Ouyangzi, jadi mereka langsung pergi meninggalkan Wang Lin dan Limuan. Namun anehnya tubuh Limuan terus mengeluarkan aura yang kuat sampai sulit dikendalikan. Wang Lin mencoba untuk menenangkannya menggunakan formasi segel, tetapi dirinya harus berhati-hati sebab tubuh Limuan sangat lemah.
Kemudian tubuh Limuan mulai ditutupi oleh benang-benang emas, dan Wang Lin tersadar bahwa dia juga pernah seperti ini sebelumnya, yaitu ketika dirinya ingin menerobos tahap Nasken Soul. Jadi Wang Lin beranggapan, kalau kemungkinan Limuan juga akan menerobos ke tahap tersebut, secara tak terduga langit bergemuruh dan menciptakan bencana surgawi, sehingga membuat Wang Lin sedikit mundur untuk melindungi Limuan dari bencana itu. Karena jika Limuan terkena bencana surgawi tersebut mungkin dirinya akan tewas, dan kebanyakan praktisi yang melewati bencana ini dalam kondisi yang sangat sehat, tidak seperti Limuan yang dalam kondisi kritis. Lantas Wang Lin membuat formasi pelindung sambil menunggu Limuan menerobos, tapi bencana surgawi tersebut semakin bertambah besar, dan petir pun mulai menyambar tubuh Limuan, namun Wang Lin tetap bertahan meskipun dirinya akan disambar petir. Sambaran petir terus-menerus terjadi sampai membuat kesulitan menahannya, bahkan kini tubuhnya mulai terluka akibat dari petir tersebut. Tak punya pilihan lain dirinya pun mengeluarkan bendera miliknya, untuk kembali bersiap menghadapi serangan petir. Sekarang tubuh Wang Lin semakin terluka parah karena sambaran petir, bahkan juga sampai mengenai titik tubuhnya yang tidak terlindungi oleh apapun, sehingga Wang Lin sampai memuntahkan darah. Tetapi untung saja berkat perlindungan darinya, tubuh Limuan mulai memunculkan tanda keberhasilan. Ia pun berkata dengan suara keras, "Aku tidak akan pernah membiarkan bencana surgawi menghalangi penerobosan kekasihku." Tapi serangan dari petir-petir surgawi tidak juga kunjung berhenti, dan bahkan terus menyerang ke arah mereka berdua, sampai-sampai membuat Wang Lin terjatuh lemas, sebab tak kuat lagi menahan setiap sambaran petir tersebut. Tak hanya itu saja, terjadi juga ledakan yang sangat besar di sekitar tempat mereka berada. Dan ternyata Limuan pun mulai terkena serangan dari bencana surgawi, yang mana serangan itu menyebabkan tubuhnya terluka. Secara perlahan proses penerobosannya telah berhenti, sehingga bencana surgawi tersebut juga ikut berhenti karena prosesnya berhasil selesai. Lalu Wang Lin segera membawa tubuh Limuan kembali ke dalam rumah batu, dirinya juga langsung memberikan beberapa pil pemulihan untuk Limuan, sedangkan tubuhnya sendiri sudah sangat terluka parah karena serangan dari setiap petir tadi. Namun Wang Lin terkejut, saat menyadari kalau tubuh Limuan juga mengalami luka yang cukup banyak. Lalu setelah diidentifikasi, kemungkinan Limuan membutuhkan waktu sekitar 19 tahun untuk sembuh, jadi Wang Lin memutuskan untuk melakukan kultivasi pemulihan diri terlebih dahulu. Tetapi sebelum itu ia mengirim pesan, agar Tian serta Liu Fei datang menjaga dirinya dan Limuan. Setelah merasa cukup aman Wang Lin pun langsung memulihkan diri selama 6 bulan penuh, sementara di sisi lain tepatnya di tepi wilayah Chu, ada sekelompok orang yang muncul dari sebuah arai teleportasi. Ternyata mereka semua adalah kelompok Ciu Siping, bahkan ada juga beberapa tetua yang Wang Lin temui di paviliun harta. Mereka semua datang bertujuan untuk pergi ke makam abadi kuno. Tetapi Siping masih tak menyangka, kalau Wang Lin telah berhasil meningkatkan kultivasinya dengan sangat cepat. Mereka semua juga berdiskusi, karena berniat datang ke Sekte Awan Langit setelah pulang dari makam abadi, sebab Sekte Awan Langit adalah wilayah yang terkenal sebagai sekte paling kuat di sana. Mereka semua ke sana karena ingin meminta beberapa pil dan tidak berniat jahat sedikit pun, namun saat di tengah perjalanan mereka melihat ada 3 orang utusan dari wilayah Phoenix. 3 utusan tersebut datang ke Sekte Awan Langit, hingga mereka semua terkejut. Semua itu dikarenakan mereka tahu, bahwa jarang sekali ada utusan dari wilayah Phoenix yang datang ke wilayah terpencil. Mereka semua juga penasaran apa sebenarnya tujuan dari 3 orang utusan tersebut. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 74 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.